Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi dengan Tumpal Daniel. Saya ingin membicarakan persoalan persiapan kekuatan politik umat menghadapi pemilu 2024. 3 tahun lagi memang waktu untuk pemilu tersebut. Tapi data yang ada pada hari ini, sudah begitu banyak partai-partai berbasis umat berdiri sebagai kekuatan baru. Sementara partai-partai lama yang belum masuk parlemen itu juga jumlahnya tidak sedikit. Antara partai baru dengan partai yang lama non-parlemen tentu saja menghadapi pemilu 2024 berkeinginan akan masuk ke DPR RI. Keinginan ini tentu saja bukan hanya didorong oleh rasa optimisme, keyakinan semata, tetapi juga harus berdasarkan hitungan-hitungan yang lebih pasti. Hitungan-hitungan yang lebih pasti sesungguhnya kita sudah bisa melihat pada hari ini. Hari ini partai politik yang memiliki kursi di DPR RI hasil pemilu 2019 hanya 9 partai politik. Dan kemudian data yang kita lihat juga per hari ini banyak sekali survei yang sudah melakukan potensi elektabilitas partai-partai yang lama maupun partai-partai yang baru, maka posisinya masih terlihat partai-partai yang ada di DPR RI masih dominan. Kemudian dari sisi undang-undang pemilu yang ada, itu kursi yang diraih, yang diperebutkan hanya berjumlah 560 kursi di DPR RI. Sementara sebaran dari setiap dapil atau daerah pemilihan itu maksimal 10 kursi. Artinya di setiap daerah pemilihan maksimal hanya bisa menampung 10 partai politik. Kalau sekarang ada 9 partai politik, maka tambah 1 partai politik. Belum lagi kalau kita lihat dari angka-angka perolehan dari survei elektabilitas partai politik tersebut. Ada yang 20%, ada yang 15%, ada yang 10%, ada yang 8%. Maka komposisi ini memperlihatkan bahwasanya bisa jadi satu partai itu tidak hanya memperoleh 1 kursi, bahkan lebih. Ketika dia memperoleh lebih daripada 1 kursi, maka probabilitas partai yang masuk di setiap dapil itu tidak bisa mencapai 10 partai politik. Bisa saja 6 partai politik, 7 partai politik, atau 8 partai politik. Begitu juga hitungan ini terrefleksikan di dalam komposisi kursi di DPR RI. Artinya apa? Pada pemilu 2024 dengan undang-undang yang tidak berubah, dengan parliamentary threshold 4%, maka sesungguhnya untuk masuk ke DPR RI, untuk meraih kursi DPR RI, untuk tembus 4% adalah pekerjaan yang sangat sulit. Memperebutkan katakanlah 1 partai politik lagi di DPR RI menggenapi menjadi 10 partai politik, ya, itu juga bukan perkara mudah. Kalaupun ada misalnya partai politik di DPR RI yang saat ini berada di papan bawah, tergeser, tergelincir pada pemilu 2024, 1 atau 2, maka tambahannya adalah hanya 1 sampai 3 partai politik baru. Sementara jumlah partai baru saja sudah lebih daripada 5. Belum lagi partai-partai politik lama non-parlemen itu jumlahnya juga sangat besar. Mereka semuanya akan berangkat untuk menuju pemilu 2024 dengan segala keyakinan dan kepercayaannya, dengan segala obsesinya, tetapi kita mestinya harus berpikir ulang, harus merenungkan sejenak, mungkinkah lolos dalam lubang jarum yang tersedia itu. Untuk itu maka
perlu ada sekelompok orang, segolongan orang yang berpikir jernih, menyadarkan kekuatan-kekuatan politik umat yang tersebar ini, baik yang baru maupun yang non-parlemen ini, untuk bisa berkolaborasi. Kolaborasi dalam pengertian yaitu menyatukan kekuatan tanpa meleburkan. Gimana pola dan formatnya tentu saja bisa dibangun dengan komunikasi yang intensif. 3 tahun sebelum pendaftaran sebagai peserta pemilu, rasanya cukup kalau ada rasa ikhlas dan niat yang baik untuk menyatukan kekuatan ini dan tidak terbuang percuma pada pemilu 2024, agar partai-partai yang berbasis umat bisa berkolaborasi. Saudara dan sahabat, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.